Iya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Eh, untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3, ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi. 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN, TNI, Polri, yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri, dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat
saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD, pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan THR adalah 16,7 triliun, ya, termasuk untuk ASN daerah, PNSD dan P3K, dan P3K daerah yang diangkat tahun 2023 ada tambahan, dan formasi P3K daerah yang akan diangkat di tahun 2024 ini, sehingga pada saat 2024 nanti bulan Maret ini mereka sudah diperhitungkan. Total dari ASND, P3K, dan formasi P3K daerah tahun 2024 yang baru adalah 4.014.548 ASND. Itu yang menerima THR gaji ke-13. Tadi kebutuhan totalnya 16,7 triliun untuk THR dan gaji ke-13-nya 18,628 triliun rupiah. 18,628. Jadi total kebutuhan untuk THR dan gaji ke-13 di dalam APBD adalah 35,334 triliun. Ini sudah dimasukkan dalam transfer kami ke dalam DAU, yaitu dalam bentuk block grant maupun DAU yang kita earmark untuk penggajian P3K. Sehingga tidak dipakai untuk yang lain. Jadi memang itu masuk di dalam komponen DAU. Untuk tukin yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, yang tadi tergantung dari kapasitas fiskal dari masing-masing daerah, estimasi kami adalah jumlah perkiraan komponen dari TPG dan Tamsil, ini yang akan masuk dalam penerima THR dan gaji ke-13, akan mencapai 4,7 triliun, halaman 14. Ini adalah 2,3 triliun, 2,3 triliun untuk, next-nya lagi mas, halamannya nggak sama dengan, ya 15. Jadi untuk THR-nya 2,319 triliun dan untuk gaji ke-13 2,44 triliun. Ini adalah 100% tunjangan profesi guru dan tamsil 1 bulan bagi para guru penerimanya. Guru penerimanya itu ada 563.445 untuk guru yang menerima TPG, tunjangan profesi guru, dan 182.579.000 penerima tamsil, sehingga total dari guru penerima adalah 746.024 dengan total anggaran 2,319 triliun untuk THR dan 2,443 triliun untuk gaji ke-13, sehingga totalnya adalah 4,762 triliun rupiah. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Jadi total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer, dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas
dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui Slido. Mungkin dari Bapak Mendagri maupun Pak Aswar, kalau ada pertanyaan yang mau direspon, monggo dulu. Saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk. Silakan. Oh, iya, ini biar bapak-bapak milih yang mana. Pemerintah. Pak Menpan dulu, monggo Pak Mendagri kalau ada. Nanti kalau mau tambahan ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari teman Pak Maulana dari Investor Trust tentang pemberian THR untuk perangkat desa. Kemudian pertanyaan keduanya adalah kabupaten kota mana yang kira-kira akan memberikan THR terbesar. Kita perkirakan yang akan memberikan THR terbesar adalah DKI, karena DKI standarnya ada tinggi dan kemudian mereka memiliki kapasitas fiskal cukup kuat, ya, 80-an triliun dan PAD-nya itu ada 73% kalau tidak salah. Jadi transfer pusatnya itu, ketergantungan banyak pusatnya hanya lebih kurang 20-an persen. Apalagi untuk THR gaji ke-13-nya sudah akan dikirim dari DAU. DAU yang sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua daerah. Nah, tinggal yang TPP dan tunjangan-tunjangan lain. Jadi saya kira DKI nggak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran. Kemudian untuk perangkat desa, memang aturan yang tidak ada, ya. Kan dalam undang-undang desa itu rekan-rekan perangkat desa ini kan bukan ASN mereka. Sama dengan kepala desa juga bukan ASN. Baik dalam undang-undang ASN, dalam undang-undang desa statusnya belum jelas, bukan status SSN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tapi di tahun tahun lalu mereka menggunakan dana desa. Nah, nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Ya, kita prinsip juga ingin mensejahterakan, tapi juga jangan memberatkan dari dana desa. Kita hitung saja nanti jumlah. Umumnya itu kan gajinya perangkat dan kepala desa itu antara 2 jutaan lebih kurang. Jadi kalau seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya, ya, itu lebih kurang 20 juta per desa kali 80.000 lebih desa, jadi lebih kurang hampir 1,6 triliun. Sedangkan alokasi yang dari pusat itu lebih kurang, dari Ibu Menteri Keuangan lebih kurang 70 triliun, ya, untuk desa-desa. Nah, nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan dengan menteri desa, atau mungkin Ibu ada pendapat lain. Ini kami hanya ngikutin dari